Pemirsa, ketemu lagi dengan Ustadz, dengan ilmuwan, dengan ulama kita. Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah ahli ilmu faal manusia. Dan jangan lupa klik subscribe supaya channel ini bisa di-share ke teman-teman saudara. Kalau channel ini bisa Anda lihat di gadget saudara, ini adalah berkat sentuhan kreatif dari editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Dan saudara, sekarang kita ada di apa? Ada di episode 103. Jangan lupa diingat bahwa Dr. Zainal adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Dan kita akan berbicara apa? Kali ini kita akan berbicara mengenai memori. Mengapa memori kita itu semakin lama semakin fading away, semakin pudar. Bahkan ada orang tua yang lupa nama cucunya. Lebih parah lagi, lupa sudah makan atau belum. Padahal barusan makan. Nah, ini kan luar Mas, biasa. Nah, kita lihat apa kata dokter Zainal tentang hal itu, fenomena apa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ketemu lagi dok dalam keadaan sehat dan tema tadi dok itu banyak sekali dialami. Kadang-kadang orang itu lupa mengingat cucunya. Bahkan lupanya itu ada yang lucu. Tahun sekian masih ingat, tahun ke sana nggak ingat itu kan aneh. Jadi cucunya yang lahir tahun-tahun tertentu nggak ingat, tapi yang lahir tahun ke sini ingat. Apa dok itu? Namanya dok. Nggih, terus minta maaf Rob, seringkali kita bergurau dengan istilah pikun ya. Oh, oke. Ya, pikun yang kadang-kadang juga diartikan lain seiring dengan bertambah usia jadi pipine rukun, Prof. Saya mengumpul. Ya, ngumpul itu ya, jadi eh, Isut. isut ya, laras. Jadi Prof, di dalam otak itu ada bagian yang menarik loh, jarang kita perhatikan. Itu namanya hippocampus. Nah, jadi saya kira hippo, HIPPO, ya, campus, ya, kampusnya. Di situ memang untuk pusat memori baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya. Jadi yang menarik dari pernyataan Prof itu, ya, orang tua itu lebih mudah mengingat masa lalu, Prof. Hmm. Ada ingatan yang jangka pendek sekarang ini. Oke. Ya. Sehingga minta maaf, Prof, sebagai generasi muda itu ya harus dituntut kesabarannya mendengar apa yang disampaikan orang tua, ya, yang cenderung mengulang-ulang loh, Prof. Ya, ya. Minta maaf, Prof. Tapi minta maaf, kalau mengulang itu kok ya bisa runtut loh. A Hmm. sampai Z-nya itu loh, Prof. Ya, ya. Kalau dulu, Prof, kita di zaman orang menggunakan bukan apa ya, MP3 atau apa, tapi kaset, Prof. Set. Ya. Itu seringkali cucu itu mengomentari Simbah itu iki mulai muter kaset, Prof. Muter kaset. Jadi itulah memang sebetulnya bawaan dari orang tua. Dan ini mengingatkan kita, Prof. Ya. Ya, mengingatkan kita supaya kita itu selalu mengulang-ulang hal-hal yang baik saja lah, Prof. Ya. Ya. Ya, itulah yang dinamakan zikir, Prof. Oke. Zikir itu artinya to memorize, untuk mengingat. Dan yang kedua adalah menyebut. Ya. Sehingga sekali lagi orang tua itu sebetulnya menurut istilah agama disebut asirullah. Asirullah itu artinya ditahan, Prof. Ya. 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 Sebagai tahanan Allah. Sandra. Disandra itu supaya generasi muda itu lebih aware, lebih sadar bahwa akhirnya dengan pergantian tahun ya umurnya bertambah secara fisik, Prof. Ya. Iya.
Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5 diingatkan kembali, wa minkum mayyuraddu ila ardhalil umur. Siapapun yang dipanjangkan umurnya, itu nanti ilmu yang diperoleh itu sedikit demi sedikit hilang, Prof. Hilang, ya, ya. Wa Dan minkum mayyuraddu. ya, dan di surat Yasin kelihatannya ada dok, orang yang Ada panjang itu. selalu dikurangi nikmat hidupnya gitu. 168 itu, Prof. Iya. Waman nu'amirhu nunakishu fil khalq. Jadi kembali ke masa kanak-kanak, Prof. Iya, iya, iya. Sudah diaturi dahar kok. Aku iki dhisik sing makani kue loh. Aku kok ora diparingi sarapan. Padahal baru saja makan loh, Prof. Ya, ya. Ya, jadi memang ini Ya, menarik, Prof. tapi itu dok, berarti di samping persoalan memori, itu persoalan mekanisme tubuhnya. Mereka bilang begitu kan tentu saja masih merasa lapar dok. Kalau sudah kenyang kan nggak mungkin bertanya lagi bahwa dia minta disediakan makan pagi misalkan. Apa yang terjadi dok? Ya, sebetulnya, Prof, masalahnya pada kontrol dan komunikasi, Prof. Hmm. Di dalam tubuh ini kan ada mekanisme kontrol dan komunikasi yang berjalan terus-menerus. Nggih. Tentunya pada orang tua ini ya nun sewu, istilahnya mulai terganggu. Contohnya kalau apa ya, pipis ya bola-bali pipis, gitu, Prof. Iya, Itu iya. salah satu contoh. Jadi justru yang menarik sebetulnya, Prof, fenomena orang tua itu adalah membekali generasi muda untuk lebih memahami, ya, lebih percaya diri, Ya, lebih dituntut untuk memiliki stamina yang prima, Prof. iya. Nah, karena mendampingi orang tua itu kalau capek, Prof, Ya, itu ya, mesti ada kata-kata yang keluar yang tidak bagus loh, Prof. ya, bahaya. Bahaya. Nah, ini kalau istilahnya Prof. Suyanto, gak bahaya, tak? Jadi, Prof, ini justru menarik loh, Prof, fenomena ini. Bagaimana hubungan timbal balik, ya. Bagaimanapun yang namanya orang tua itu ya yang memelihara kita sejak kecil, tuh, Prof. Ya, laras. Dimana ketika kita, nun sewu, Prof, zaman dulu waktu zaman cacing merajalela itu, Prof, Iya, itu iya. orang tua itu sampai membalikkan badan anak terus digolek ke sentir itu loh, Prof, Ya, 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 ya. untuk mencari kremi itu loh, Prof. Iya. Disuruh miring-miring, dok. Bilang. Nila menika, Prof, itu kalau umbelen ya disedot ya, Prof, ya. Oke. Jadi sekali Bagaimana? lagi ini memang bagus ini, Prof, Ya. fenomena untuk melatih kesabaran generasi muda, ya, yang akhirnya kan kita juga menua juga, toh, Prof. Ya. Jadi saya kira ini bagus sekali. Nah, itu, dok. Gimana cara menghindari supaya kita itu raja-raja lambat kehilangan memorinya itu? Antara lain dikir, mengingat, atau ada faktor-faktor makanan yang berpengaruh, dok. Ya, jadi, Prof, sebetulnya kalau kita lihat dari aspek fisiknya, Prof, yang namanya anggota gerak itu kan mau tidak mau akan menurun fungsinya nih, Prof. Nih. Iya. Jadi mestinya, Prof, kondisi fisik yang bugar itu awalnya memang bertumbuh pada anggota gerak sehingga kita diminta olahraga, gitu. Yang kadang-kadang olahraganya itu berlebihan, bahkan sebelum mengalami penuaan sudah dipundut dulu karena mati mendadak karena olahraga, tak, Prof? Ya, ya, ya. Ini kita perlu betul menyiapkan karena the past is the key for the future, Prof. Hmm. Jadi mumpung masih muda, optimalkan kondisi fisik dengan baik. Nah, sekarang Prof. Suyanto belum pensiun aja sering macul di sawah. Gitu. Kemarin, kemarin juga macul dok saya nanam kelapa. Sementara Itu orang kan. hati-hati lo boyoknya. Ah, berarti kan anggota gerak ini memang penting untuk mempersiapkan itu, Prof. Nggih. Ya, Karena menurut saya, Prof, ini penelitian di Australia itu. Mereka di masa kanak-kanak rajin misalnya go back through the door gitu, ya. petak umpet dan sebagainya. Masa tuanya itu ya sehat seperti Prof. Suyanto. Saya dengar sendiri Prof. Suyanto itu masa kecilnya suka penean gitu kok. Gitu. Jadi harus aktif, lah. Generasi sekarang, Prof, yang dipegang tuh gadget loh, Prof. Ya, betul. Ini bahaya sekali untuk masa tuanya, Prof.
Ya, apalagi tadi Prof sudah nyinggung-nyinggung tentang boyok, gitu. Nah, Ya, kalau orang pegang gadget, laptop itu kan duduk berjam-jam, Prof. nggih. Yang dipikir tuh bagaimana how to make money, Prof. Hmm. Gitu. Padahal nanti untuk membayar ketika sakit, gitu, itu Ya, jauh lebih mahal, Prof. ya, Saya kira dengan diskusi semacam ini kita sebetulnya saling mengingatkan lah. Jadi ya. tidak selamanya lah apa yang kita rasakan saat ini itu juga akan memberikan kepastian di masa tua tetap sehat. Ya, Ya. ya, ya, ya. Jadi yang penting bahwa menjaga organ kita tetap bergerak itu antara lain adalah untuk menjaga supaya metabolisme dalam tubuh itu sebaik mungkin gitu dok, supaya kita tidak pikun secara cepat itu. Betul nggak dok? Betul, Prof. Betul, Prof. Jadi kegiatan Prof ini yang tidak pernah henti, gitu. Seperti saya kan sebetulnya acara hari ini untuk besok, gitu. Tapi luar biasa cara Prof merespon. Kapan lagi, gitu. Jadi sebaiknya waktu itu digunakan untuk hal-hal yang apa ya, Prof? Positif gitu loh. Ya. Jangan sampai kita itu kosong gitu loh, Prof. Hmm. Apalagi otak ya di zaman kita ini menjelang pemilu itu jangan dikuras habis untuk menghambur-hamburkan apa yang kita namakan neurotransmitter, Prof. Neurotransmitter. Ya. Neuro itu saraf, transmitter itu adalah media penghubung antara Hmm. serabut saraf satu dengan yang lain. Ini jangan dihambur-hamburkan, Prof. Ya Ini kan? nanti akan merusak Ya. hipokampus tadi, Prof. Oh, sehingga menimbulkan negatif fatigue. Saya Seperti di background panjenengan. Subhanallah, betul Prof. Jadi kita harus hemat, betul, ya. Otak kita ini supaya tidak cepat rusak, itu harus di-maintain dengan cara apa? Tidak dengan overthinking, Prof. Ya, Istilah ya. zaman Oh, ya. sekarang. Oke. Karena di ekonomi juga ada Dok, overheating ekonomi itu panas, akhirnya inflasi juga. Ini Makanya otak ternyata juga begitu. Jadi lebih baik dalam masa pilpres ini nggak perlu merespon hoax-hoax bertengkar di grup itu sangat penting untuk diperhatikan dok. Tidak usah bertengkar di grup misalkan saja. persis itu merugikan dari segi waktu maupun dari pemeliharaan kerja otak. Ye. Jadi sekali lagi Prof, nun sewu, ye, sebetulnya otak itu sangat bergantung pada bagian bawah loh Prof. Itu Oh, yang kita sebut dengan bottom up, Prof. ya bottom up. Jadi bottom up itu sebetulnya apa? Supaya otak bisa bekerja dengan bagus. Nah, kalau bottom up-nya sudah bagus, kok digunakan untuk nusewu, overuse tadi, Bro. Ya, Itu jadi muspro gitu loh. ya. Sehingga nanti kerusakan-kerusakan otak itu menjadi lebih cepat. Ya. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi saya sangat salut dengan Prof, walaupun sudah pensiun sekalipun, tetapi kegiatannya itu tidak pernah berhenti, Prof. Ya. Dan lebih-lebih mengutamakan untuk kemanfaatan orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri loh, Prof. Alhamdulillah dok. Ya. Ya, karena apapun yang namanya hidup itu kan untuk saling memberikan benefit, Jangan yang penting aku wis beres. Ya, Prof, Jadi kita saling berbagi, terutama ilmu loh, Prof. Oke, Karena laras. di hadapan Allah itu yang dihargai itu bukan yang banyak duitnya loh, Prof. Ya, ya. Ilmu yang bisa di-share. Ilmu yang bermanfaat gitu loh. Jadi Ya, kalau orang itu punya ilmu, Prof, itu yang memelihara itu ilmunya loh, Prof. ya betul, betul. Tapi Ya, kalau kita punya bondo, maka yang sibuk kita ya, untuk memelihara bondo tadi. Sehingga ya. Allah itu sebetulnya memandang manusia itu dari aspek hati dan amalnya. Mal. Oke, baiklah dok. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian para netizen, baik yang muda, lebih-lebih yang sudah menuju lansia. Jangan berboros-boros menggunakan otak, supaya tidak segera ada kerusakan dalam memori kita. Gunakan otak kita untuk hal-hal yang positif yang bisa membawa kemaslahatan bagi orang lain. Oke, Dok, begitu ya. Oke, Setuju, Prof. Oke, terima kasih, Dok. Sampai ketemu lagi.
Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Selamat menunaikan tausiah dan dakwah di Stikes, gitu. Insya Allah. Oke, Bismillah, dan tentu saja itu menjadi amalan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.